Istiqmalul Arab itu menjadikan kita tidak harus nganalisis kalau itu nyata. Di bab-bab yang memang bisa dianalisis itu tasbih, soalnya di bab-bab yang bisa dianalisis itu tasbih. Misalnya begini, summum bukmun umyun. Orang kafir itu faktanya kan bisa ngomong, ya bisa mendengar. Tapi Allah bilang orang kafir itu summun. Summun itu dungu. Summum bukmun itu bisu, nggak bisa ngomong. Umyun itu buta, nggak bisa melihat. Nah kita kan kalau dicek secara fisik, kan orang kafir ya bisa mendengar, bisa ngomong, terus bisa melihat. Tapi Allah ngendikan summum bukmun umyun. Itu nggak ada kaf tasbih, juga nggak ada wajah tasbih. Tapi orang Arab, istiqmalul Arab tuh ngerti. Orang tuh mungkin ya kalau tidur atau rebahan dilangkai temannya, itu paling masih manggel bilang kayak ketek atau kayak ku. Tapi kalau yang dilangkai kepala kamu, mungkin langsung bilang ketek. Tingkat mangkel itu pertama kalkiroda atau kalkirdi. Kalau mangkel banget itu kirdun, sudah ada kaf. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kamu ganteng separuh-separuh, mungkin orang bilang anta kal badri. Kalau ganteng banget anta badri. Nah begitu, kalau Allah sudah murka itu Allah tidak bilang antum kasummi, antum kal bukmi, antum kal umyi. Saking mangkelnya Allah, kaf tasbih itu dibuang langsung apa? Summum bukmun umyi. Sale kangkang diajari, kadang pinter, kadang ora, santri kayak kebo. Nah, gobloknya kenemenan kan kiai ini langsung muni oh kebo. Nah, itu istiqmalul Arab, napa? Sehingga nanti lafaz yang kaf tasbihnya dibuang, wajah tasbihnya dibuang. Itu berarti al-mubalaghah fil madhi awid dzam, al-mubalaghah fil madhi awid dzam. Makanya kalau orang ngelem Nabi itu ngintikan apa? Anta syamsun, anta badrun, enggak boleh pakai kaf tasbih. Nanti kadar balaghahnya kurang, harus apa? Anta syamsun, anta badr, anta nurun, fawqon. Sama ketika Allah murka di dzam ya, di bab dzam. Dzam itu ya dzam. Kalau ketika Allah murka sama orang-orang kafir apa? Ngintikannya apa? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Itu sudah ada kafnya, saking murkanya Allah. Nah, itu ilmu-ilmu yang harus kamu punyai untuk kalau baca tafsir. Makanya kalau goblok gak banget-banget itu Allah jangan ngendikan kama salil khimar, kama salil kalbi, itu masih mendingan karena ada kaf apa? Kalau masih ada kaf. Kalau Allah sudah tidak berkenan betul ya tadi summum bukmun mati juga sama, kematian mati. Mati itu nggak bisa memahami. Mati itu apa? Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Ketika Nabi jadi Nabi itu lama dan selalu menerangkan Quran begitu jelasnya dan logikanya begitu jelas. Tapi orang-orang kafir tetap nggak paham. Allah cara bela Nabinya itu unik. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala mau mati buat terang nomat itu angel-angel. Lalu kita yang paham bener mati loh. Itu kan wes parah itu. Jadi subbihu bil amwat karena sudah gak ada li ada mintifa itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallau mudbir wa ma anta biyadil ummi an dalalatihim. Itu orang tahu maksudnya bukan kalau orang mati diomongi gak paham, orang mati betulan itu tentu Allah Ta'ala anil akbas. Allah gak mungkin apa ngendikan sesuatu yang semua orang tahu. Kalau orang mati itu diterangkan gak paham. Maksudnya apa? Orang yang hidup normal, urusan uang tahu, urusan kebutuhan nafsunya tahu, kebutuhan yaumiyahnya tahu, tapi pas kebenaran tidak. Nah, itu terus digosok oleh pangeran fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat. Nah, jadi pentingnya balaghah. Nah, penolongnya apa tadi? Ya ilmu balaghah tadi. Ketika kita ngaji balaghah diterangkan, rukun tasbih itu ada musabbah, ada musabbabah, ada wajud tasbih, terus ada adatut tasbih. Nah, yang lazim itu hanya musabbah sama musabbabah. Adatut tasbih bisa dibuang, wajah tasbih bisa dibuang. Kapan buang itu? Ketika kepengen nemen-nemen nih, kepengen maknanya ini mubalaghah, kepengen maknanya itu balaghah.
tadi kalau goblok tidak nemen-nemen tuh orang mungkin guru anda juga bilang, oh kayak kebun, es goblok banget itu. Oh dasar kebun. Itu normal di semua bahasa dunia. Nah Quran itu sering begitu. Ya makanya ngaji ya kayak tadi sumum, bukmun, umjun. Kayak tadi fa'inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat. Makanya penting lah. Pentingnya apa lagi itu? Pentingnya lagi nanti begini. Jika itu tidak nyata. Tidak nyata itu karena setelah diteliti secara fisik orang ini itu begini. Ya gampang. Satu dianalisis pakai tasbih tadi. Berarti analisis pakai balaghah. Soalnya analisisnya pakai apa? Atau pakai nahwu. Kalau nahwu lebih begini. Amil itu udah harus menyebut makmulnya dan nanti makmulnya itu muncul sesuai konteks yang diinginkan mutakallim. Saya ulang lagi, amil itu tidak harus menyebut makmul. Nanti makmulnya itu ditakdirkan sesuai keinginan mutakallim. Misalnya begini, sumun la yasma'unal haq. Orang-orang kafir itu tuli, dengar arti tidak mendengar kebenaran. Sumum bukmun la yatakallamuna bil haq. Mereka tidak bisa ngomong yang benar. Umyun la yubsirunal haq. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu juga solusi. Nah kenapa itu solusi? Karena tadi terus ada kaidah-kaidah bahwa lafaz itu boleh disebut dan nanti, saya ulang lagi ya, dan nanti mukhatab atau siapapun yang mendengar itu bisa mentakwil sesuai keinginan apa? Mutakallim. Nah di sini terus ada mahalul khilaf di bab-bab furu'iyah. Misalnya begini, yang boleh melakukan ini hanya al-mutahhar yang disucikan. Kan terus kita mikir, suci anis syirki apa suci anil hadas? Kalau suci anis syirki ya kullu mukmin tohir. Tapi kalau anil hadas orang mukmin pun bisa tidak tohir karena dia berhadas. Nah di bab-bab seperti itu furu'iyahnya pasti khilaf karena ada makmul yang dibuang yang potensinya itu sama-sama kuat. Sama misalnya innamal musyrikuna najasun. Najis secara dzatiyah jelas gak mungkin, manusia itu tidak khinzir, tidak kalbun. Tapi kok Allah bilang najasun. Oh jelas fil i'tiqad. Karena orang kafir itu i'tiqadnya itu najis. Nah ketika ada ayat yang misalnya nggak boleh orang kafir itu bepergian membawa mushaf kayak begini. Karena apa? Dia najasun. Najis itu apa? Ya tidak mutahhar. Padahal Quran harus dipegang mutahhar, la yamassuhu illal mutahhar. Nah kalau kamu ingin mesti benar, orang mungkin salah, mesti benar juga gampang. Ya kamu mutahhar anis syirki, ya mutahhar anil hadas. Itu kita sudah cari aman, ya mutahhar anis syirki, ya mutahhar anil. Itu bab tersulit di masalah-masalah furu'iyah karena ya saya ulang lagi tadi, makmul yang dibuang ini mau dikemanakan itu nanti mutakalimnya tidak ngendikan, tapi mukhotabnya itu tak. Misalnya lagi begini, alif lam, contohnya gampang-gampang ya, dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kembali ke penjelasan saya awal, la raiba kang ora ana kemamane maujud fi dalam kitab. Ya tadi, sya'nuhu dalik. Memang normalnya barang jelas itu la raiba fi, enggak boleh ada keraguan. Enggak ada keraguan itu faktual apa subjektif? Yang benar itu sya'nuhu dalik. Nyatanya ada orang yang meragukan Quran kayak orang-orang kafir. Tapi kalau sya'nuhu dzalik itu tetap normal kayak tadi. Ya, misalnya ini air adalah menyegarkan. Mbok enggak ada orang minum pun statusnya air itu menyegarkan. Hadhi syamsu mudiah, matahari ini itu mudiah, menyinari. Terus ada orang yang romat, ada orang yang buta, ada orang yang pakai kacamata hitam. Tetap saja sifatnya syams itu mudiah. Nah, la raiba fi itu terus ditafsir disebut la raiba fi sifatun kasifah. Sifatun kasifah itu faktanya Quran itu la raiba fi, faktanya itu la raiba fi. Tapi tidak bicara tentang beberapa kelompok yang meragukan Quran karena itu salahnya sendiri kayak tadi. Ini air menyegarkan.
Ada orang bilang, enggak, saya enggak ngerasain enggak. Ya salahnya sendiri, itu sifatnya air itu menyegar. Paham ya? Jadi di bab-bab seperti itu memang pertama kita pandu ya orang-orang alim atau pengarang-pengarang. Tapi nanti kalau orang misalnya kita al-urabul orang-orang Arab yang masih murni itu ngerti. Kenapa Quran begitu dikagumi? Karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin. Makanya kata Sayyidina Ali ketika bayangkan itu apa itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu pasti dahsyat dan pasti ngawur. Sayyidina Ali bilang pasti airnya pas itu ngawur. Kenapa kok dibilang ngawur? Itu begini ayatnya di Quran itu. Air, sampean tahu tuh air. Apapun dahsyatnya air, apapun gelombang tingginya lautan, asal terpola itu orang masih bisa nyikapi. Sehingga para penselancar itu malah seneng kalau ombaknya sedang tinggi, asal polanya jelas. Kenapa? Asal polanya. Angin juga gitu. Mbok kayak apa dahsyatnya, asal polanya jelas itu malah bisa dimanfaatkan untuk para layang, untuk macam-macam. Yang masalah itu kalau polanya tidak jelas. Allah ini cerita Quran. Ketika Allah menggambarkan dahsyatnya tufannya Nabi Nuh, dawuh pengiran nggih, inna lamma taghal ma, tagha iku lacut. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Napa? Tagha. Kata Sayyidina Ali, kalau kondisi normal itu wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Kalau kondisi normal itu air apapun besarnya itu takarannya jelas. Napa takarannya? Tapi ketika mau dibikin adab itu awal redaksinya apa? Inna lama tohol mak. Tohol itu lacut itu gak beraturan. Ya toh, kalau beraturan misalnya dahsyat tapi ke timur terus, kan tinggal aja perahunya diajak ke timur, ke barat terus tinggal, kan gak perlu tentang arus. Tapi kalau muser ngawur kan ya bingung. Nah, tofanya Nabi Nuh kira-kira airnya tuh ngawur, ngetan rangetan, ngulon rangulon, mau aura-aura. Itu mbok orang paling pinter selancar, mbok perahu paling apa, kalau nggak ada kekuasaan apa itu pasti hancur. Karena apa? Diredaksikan toghol. Nah gara-gara redaksi toghol itu orang bisa membayangkan betapa ngawurnya, betapa nggak teraturnya air ketika itu. Paham ya? Begitu seterusnya di cerita kaum Ad. Birihin sorsorin atiyah atayak tu utuwan maknanya ya bali loh. Birihin klan angin sorsorin kang banget bisinge. Atiatin kang lacut mergo maknane ata yaktu utuwan maknane apa? Lacut. Lacut maknane tidak beraturan. Kita tahu kan orang-orang yang selancar itu kan ya biasa diombak-ombak dahsyat tapi jenisnya masih beraturan. Misalnya dari utara ke selatan. Jajal misalnya ombak itu gak beraturan, ngalor ya widul ngetan kulon sehebat-hebatnya pelancar pasti tidak bisa. Karena togo, napa? Toh. Paham ya, makanya memahami tafsir atau memahami apa ulumul Quran itu perangkatnya banyak, harus pakai balaghah, pakai macam-macam. Nanti di luar itu semua yang termasuk pokok adalah riwayat. Kenapa butuh riwayat? Karena tadi ketika balaghah tidak cukup, karena ini lafat-lafat yang memang nopo gitu, uluhiyah yang terkait dengan Allah, mau tidak mau pakai riwayat. Meskipun balaghah bisa nganalisis, tapi tetap aja pakai riwayat. Karena takutnya kita ini manfasarul Quran biroihi falyataba wa maqadahu. Ya jadi eling-eling ya tadi itu pentingnya memahami lafaz. Kok kenapa tufanin Nuh disebut apa? Tagha. Karena dawuh Sayyidina Ali, air apapun dahsyatnya asal terpola. Napa asal apa? Terpola itu masih bisa disikapi. Kalian tahu kan para peselancar terus para orang yang suka apa tantangan-tantangan itu mesti di sungai, yang sungai apapun dahsyatnya kan terpola dari atas ke bawah. Lautan juga sama, apapun dasarnya ombak asal masih terpola dari utara ke selatan, para peselancar masih bisa nyikapi. Ini toh bahkan di sebuah riwayat itu sampai malaikat tuh kaget. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi ngurusi air ini karena tak introseni sudah tidak mau kan. Nah, itu toh redaksinya Allah inna lamma toghol ma toghol. Lah kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Allah redaksinya inna lamma toghol ma hamalnakum. Nah itu rujuknya di Allah. Ya sak balon air kan nggak bisa menghadapi Allah. Lah perahunya Nabi Nuh ini langsung hamal nakum. Wes ana kowe selamat, aku sing ngurusi. Malaikat tidak sanggup. Nah, itu terus ketemu kan.
Toho itu nggak bisa dikendalikan bahkan oleh malaikat. Hamalna karena rujuknya na itu ingsun Allah. Nabi Nuh tetap selamat tapi murni karena kersane Allah. Tapi yang orang kafir apapun pinternya selancar, pinternya renang nggak bisa karena airnya sudah toh. Makanya Sayyidina Ali ketika nerangkan itu baca dua ayat. Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Kata Sayyidina Ali, biasanya air itu normalnya wa immin syai'in illa indana khuzainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Biasanya air itu diturunkan ya ada porsinya, ada aturannya, ada itu wa ma nunazziluhu illa biqadarim maklum. Nah ini sudah ada qadarim maklum karena sudah tokoh. Ya di atas kalau suwon anak-anak stay jadi ini sebagai mukaddimah. Makanya kalau makna ini maksud kulinakno nak jamak-jamak, nak mufrad-mufrad terus makna dasar itu enggak boleh kamu ganti-ganti. Karena nanti ada gunanya, makna dasar ini ada gunanya. Ya misalnya tadi innalama taghal ma kok misalnya diganti ala dhuwur apa alma. Sak dhuwur-dhuwure banyu kan iso disikapi. Misalnya ada banjir 6 meter, kita di atas perahu kan selesai. Tapi kalau togo, masih sak meter nak togo pusing kan? Ya kan? Ada orang gagal perkasa tapi khusyuk ning pondok kan gampang ngendhalekno, tapi cilik-cilik ini mbuling kan pusing. Karena togo. Pokoknya togo ruwet, no?